Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu, di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat buat Anda semua, semoga Anda tetap bahagia. Harapan saya semoga Anda selalu menjaga kesehatan Anda, sehingga pada masa ini, meskipun pembelajaran kita tetap berlangsung dari rumah, Anda tetap mengikutinya dengan baik. Jika pada pelajaran sebelumnya Anda telah mempelajari tentang angka penting, maka pada hari ini kita mau mencoba untuk melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab tentang besaran dan pengukuran. Pada materi terakhir hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apa itu pengukuran atau apa itu mengukur? Yang dimaksudkan dengan mengukur adalah kegiatan membandingkan sebuah besaran dengan alat ukur yang dinyatakan sebagai satuan. Saya kasih contoh seperti ini. Ini ada sebuah pensil dan ini ada sebuah buku. Lalu saya mau mengukur buku ini, misalnya saya mau mengukur buku ini dengan menggunakan alat ukur pensil. Ketika saya mengukur buku ini, kira-kira begini ya, berarti saya membandingkan besaran buku ini, besaran panjang daripada buku ini, dengan menggunakan alat ukur ini yang saya gunakan sebagai satuan. Maka yang ada adalah panjang buku ini sama dengan 1,5 pensil ini. 1,5, 1,5 itu dinamakan dengan nilainya, sedangkan pensil itu adalah satuannya. Dan untuk mengukur berarti kita menggunakan alat ukur. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa alat ukur yang penting seperti panjang, massa, dan waktu. Sedangkan alat ukur yang lain untuk besaran pokok yang lain tidak kita pelajari saat ini, akan kita pelajari nanti pada saat kita mempelajari tentang materi-materinya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Yang pertama sekali kita melihat tentang besaran pokok, alat ukur untuk besaran pokok panjang. Alat ukur besaran pokok panjang yang pertama adalah listar. Listar atau penggaris ini sering Anda gunakan dalam pembelajaran setiap hari ke sekolah, bahkan pada waktu masih SD itu penggaris menjadi wajib harus dibawakan. Saya tidak tahu, kalau dulu saya harus bawakan setiap hari pada saat kita ke sekolah. Pada penggaris atau pada listar atau pada roll letter itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah ini antara 1 cm, 0 dan 1 itu jaraknya 1 cm. Sedangkan di tengah ini adalah garis-garis milimeternya, ukuran milimeter. Di antara 0 dan 1 mm tidak ada garis lagi. Maka skala terkecil dari listar atau penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Dari skala terkecil ini kita akan mendapatkan angka ketelitian dari alat ukur ini. Angka ketelitiannya berapa? Angka ketelitiannya adalah setengah kali skala terkecil. Jadi setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Manfaatnya apa? Angka ketelitian ini? Angka ketelitian ini berguna pada saat kita melaporkan hasil pengukuran dan membuat perhitungan dengan hasil pengukuran. Misalnya saya mengukur panjang pensil ini, misalnya panjangnya 15,2 cm. Ini adalah hasil pengukurannya. Sedangkan pada saat pelaporan, pada saat Anda membuat laporan pengukuran atau membuat perhitungan dengan hasil pengukuran ini, maka yang dibuat adalah, yang dilaporkan adalah 15,2 ditambah plus minus angka ketelitiannya 0,05. Gitu. Jadi panjang pensil ini yang dilaporkan adalah 15,2 plus minus 0,05. Artinya panjang pensil ini bisa saja 15,25 cm atau bisa jadi panjang pensil ini 15,15 cm plus minus ya. Untuk bagaimana cara pengukuran dengan menggunakan alat ukur besar, saya tidak berikan saat ini karena anggapan saya bahwa Anda sudah memahami, karena Anda sudah sering menggunakan garis ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran Anda, baik mata pelajaran matematika atau mata pelajaran yang lain. Maka sekarang saya lanjutkan dengan alat ukur yang kedua, yaitu jangka sorong.
Pada pembelajaran ini saya sengaja memberikan satu tabung berisi air, ya, yang nanti akan kita gunakan dalam penjelasan kita tentang jangka sorong. Ini adalah bentuk dari jangka sorong, ya, bentuk jangka sorong. Bagian yang pertama yang saya beri nomor 1 dan saya lingkari saat ini adalah dinamakan dengan rahang diameter luar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur diameter bagian luar. Jadi ini, ketika kita mengukur diameter daripada tabung ini atau gelas ini, diameter luarnya yang dimaksudkan adalah ini, bagian luar ini. Itu dinamakan diameter luar. Bagian ini yang kita gunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Sedangkan bagian atas ini dinamakan dengan rahang diameter dalam. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur diameter bagian dalam. Jadi untuk mengukur bagian dalam ini, diameter ini, kita gunakan rahang bagian atas itu. Ini dinamakan dengan diameter dalam. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengukur kedalaman daripada tabung ini, kita mengukur menggunakan apa? Menggunakan bagian ini. Bagian yang berikut dari jangka sorong ini adalah skalanya, angka-angka yang terletak di sini, ya, angka-angka yang terletak di sini, yaitu yang pertama, yang bagian ini adalah skala utama. Nah, bagian ini adalah skala sentimeter, sedangkan bagian atas itu adalah skala inci. Kemudian yang berikutnya adalah skala nonius atau skala geser. Itu apa? Yang mana? Yang ini. Bagian yang ini namanya skala nonius, ya, dalam sentimeter, ya, skala nonius dalam skala sentimeter. Sedangkan yang ini, bagian atas ini juga namanya skala nonius, tapi skala nonius dalam skala inci. Itu bagian-bagian dari jangka sorong. Pada jangka sorong, skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Ingat, pada mistar 1 mm, ya, penggaris itu 1 mm, ya. Sedangkan pada jangka sorong itu 0,1 mm. Kalau skala terkecilnya 0,1 mm, berarti ketelitiannya berapa? Ketelitiannya adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Contoh yang pertama. Dan cara menggunakannya. Langkah yang pertama, perhatikan garis pada skala utama yang berdekatan dengan garis 0 pada skala nonius. Yang berdekatan sekarang di sini berapa? Ya, saya perbesar sedikit supaya Anda bisa itu. Nah, yang terdekat di sini adalah angka 2, belum masuk ke 2,1. Jadi kita tulis saja 2, ya, 2. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan garis pada skala nonius yang berhimpitan dengan garis pada skala utama. Nah, ini dia sudah kasih anak panah, tepatnya di setelah angka 5, berarti 6. Kita tambahkan 6. Tidak sampai di situ. Jumlahkan angka yang terbaca pada skala utama dan angka yang terbaca pada skala nonius. Pada skala nonius harus kita kalikan dengan skala terkecilnya, ya. Harus kita kalikan dengan skala terkecilnya, yaitu 0,01 cm. Betul ya? Skala terkecil 0,01 cm. Jadi panjang atau diameter dari kelereng ini berapa? 2 ditambah 6 kali 0,01 itu adalah 0,06, sehingga diameter dari kelereng ini adalah 2,0. Contoh soal yang pertama ini. Hasil pengukuran sebuah benda terbaca dalam jangka sorong seperti ini. Ingat, langkah yang pertama kita lihat ya. Langkah yang pertama adalah perhatikan angka 00 yang di sini. 0 itu ini. Ini adalah 0. Berarti kita lihat skala utamanya yang sebelum 0 ini berapa? 3,1. Ini 3,1. Maka kita tulis panjang yang pertama adalah 3,1
Kemudian, berapa angka yang terbaca pada skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama? Perhatikan ini 0, 1, 2, 3. Betul ya? 0, 1, 2, 3. Berarti tepat di angka 3. Jadi kita tulis ditambah 3 kali 0,01. Jadi panjang ini adalah 3,1 ditambah 0,03 sehingga sama dengan 3,13. Ingat, ini adalah hasil yang terbaca. Kemudian kalau yang dilaporkan berapa? 3,1. 3 plus minus 0,0005. Itu adalah contoh pertama. Contoh yang kedua, kita lihat. Ini 3, mungkin Anda tidak terlalu jelas, ini 3 dan ini 4. Perhatikan, garis pada skala utama yang sebelum 0 skala nonius. Ini 0 skala nonius. Berapa? Jadi, saya ganti warnanya. Ini adalah 3,5. Itu ya. Kemudian, pada skala nonius berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 0,01. Ingat, 0,01 itu apa? 0,01 itu skala terkecil. Nah, jadi panjang ini adalah 3,5 ditambah 0,07 sama dengan 3,57. Nah, ya, itu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, masih dalam angka ini, 3 dan 4. Ingat, yang pertama, garis pada skala utama yang terbaca, ya, garis pada skala utama yang terbaca adalah 3,1. Dia belum sampai ke 2. Ingat ya, dia belum sampai ke 2, jadi 3,1. Maka 3,1 ditambah, sekarang yang skala nonius berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas di sini ya. Pas di sini. Jadi 9 kali 0,01. Jadi 3,1 ditambah 0,09 sehingga sama dengan 3,19 cm. Nah, yang berikut, alat ukur yang berikut yaitu mikrometer skrup. Seperti ini gambaran mikrometer skrup. Mungkin Anda sudah pernah lihat, masih di SMP atau di SD atau di manapun, mungkin Anda pernah melihatnya. Pada mikrometer skrup juga ada skala utama. Bagian ini dinamakan dengan skala utama. Bagian ini dinamakan dengan skala putar. Jadi ini skala utama. Dan ini skala putar. Ya, skala putar. Pada bagian skala utama itu terdapat dua bagian juga. Bagian yang pertama itu bagian yang atas ini dalam nilai satuan, ya, terdiri dari angka 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini adalah nilai tengah dari skala yang di atas. Jadi ini 0 ke 1, nilai tengahnya berapa? 0,5. 1 ke 2 nilai tengahnya berapa? 1,5. 2 ke 3 2,5 dan seterusnya sampai berapapun panjang mikrometer skrupnya. Setiap mikrometer skrup, ya, setiap mikrometer skrup itu mempunyai skala terkecil adalah 0,01 mm.
Maka angka ketelitiannya berapa? Angka ketelitiannya adalah 0,005 mm. 0,005 mm. Kita lihat contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soal sekaligus bagaimana cara menggunakan atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop. Yang pertama, perhatikan garis pada skala utama. Garis pada skala utama yang terdekat dengan selubung luar. Ini selubung luar dari skala putar. Yang terdekat berapa? Ini. Ya, yang terdekat adalah 10. Betul ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini kita tulis 10. Kemudian, yang kedua, perhatikan garis mendatar pada selubung luar. Ini garis mendatar pada selubung luar yang berhimpitan dengan garis mendatar pada skala utama, yang berhimpitan dengan ini. Ini adalah 40. Maka kita tulis 40. Apa yang harus kita lakukan lagi? Jumlahkan angka pada skala utama dengan skala yang mendatar pada selubung luar, dan jangan lupa menggunakan, ini bukan angka ketelitian tapi skala terkecil ya. Ini skala terkecil, jangan lupa menggunakan skala terkecil. Jadi 40 10 ditambah 40 dikali skala terkecilnya berapa? 0,01. Betul ya? 0,01. Jadi nilai dari alat ukur yang terbaca adalah 10,40 mm. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Perhatikan selubung skala utama, garis pada skala utama yang lebih dekat ke selubung luar. Perhatikan. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya adalah 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Maka yang paling dekat sekarang ini adalah 6,5. Kemudian yang mendatar sekarang berapa? Yang mendatar sekarang yang di selubung luar adalah angka 10 yang benar-benar berhimpit. Jadi ditambah 10 kali 0,01 sehingga 6,5 ditambah 10 kali 0,01 adalah 0,1 sehingga panjang atau hasil yang didapat adalah 6,51 mm. Sekarang contoh soal berikutnya. Nah, ini perhatikan berapa. Ingat, skala setengah itu bisa terletak di atas, bisa terletak di bawah ya. Jadi kalau yang tadi dua contoh sebelumnya itu skala setengah terletak di bawah, nah sekarang skala setengahnya terletak di atas. Nah, maka coba perhatikan baik-baik berapa angka yang terbaca. Yang terbaca di sini pada skala utamanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan ada setengahnya lagi di atas, jadi 8,5. Jadi yang terbaca adalah 8,5. Kemudian ditambah berapa? Ini 20. Ini yang paling berhimpitan. 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19. Maka jangan lupa dikali dengan 0,01. Yang didapat adalah 8,5 ditambah 0,19 sehingga besar panjang atau hasil ukurnya adalah 8,69 mm. Dan yang dilaporkan adalah 8,69 plus minus 0,005 mm. Contoh terakhir dari mikrometerskop. Langsung saja, ini 6, bawahnya adalah 0,5, berarti ini 6,5 ditambah berapa? 41, 42, 43, 44, 44 kali 0,01 sehingga ini sama dengan 6,5
ditambah 0,44 sehingga sama dengan 6,94 mm. Sedangkan yang dilaporkan adalah 6,94 plus minus 0,005 mm. Itu contoh soal yang terakhir untuk mikrometer skru, dan sekaligus contoh terakhir untuk besaran pokok panjang, alat ukur besaran pokok panjang. Pada alat ukur besaran pokok massa ada beberapa diantaranya. Yang pertama adalah neraca lengan 2. Ini adalah neraca lengan 2. Kalau Anda melihat tukang emas yang dulu sebelum neraca digital dipakai, nah, mereka menggunakan neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal, dan lain-lain. Angka ketelitian dari neraca lengan 2 ini adalah 0,1 gram. Kalau begitu, ya, ini adalah skala terkecilnya. Artinya apa? Dia bisa mengukur sampai dengan 0,1 gram, 1 ons, ya, kira-kira ya, 0,1 gram atau 1 ons. Alat ukur yang kedua adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini neraca yang sering digunakan di laboratorium. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Kapasitas beban yang ditimbang itu hanya sampai 311 gram saja. Batas ketelitiannya, dia bisa mengukur sampai 0,1 gram, sama seperti neraca lengan 2. Ya. Yang berikut adalah neraca digital yang sering Anda lihat di pasar-pasar, di toko-toko buah, atau di pasar-pasar. Banyak menggunakan ini, terutama juga di toko-toko emas. Juga sering lebih banyak juga digunakan di laboratorium saat ini, ya, karena dengan neraca digital lebih praktis, menaruh langsung terbaca, gitu ya. Batas ketelitiannya sampai dengan 0,001 gram. Ini contoh pembacaan. Nah, ini membaca pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Ya, ini yang digunakan adalah neraca Ohaus. Ohaus. Oke. Cara pembacaannya dibaca dari lengan belakang sampai ke lengan depan. Lengan belakang yang tertulis berapa? 300. Lengan tengah tertulis berapa? 70. Lengan depan tertulis 5,4. 5,4. Jadi besar atau berat atau massa dari benda yang diukur ini adalah 375,4. Kemudian yang terakhir adalah alat ukur waktu. Waktu merupakan besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Alat ukur waktu ada beberapa macam, yaitu stopwatch, arloji, atau waktu elektronik, dan yang terakhir adalah jam atom cesium. Ya, jam atom cesium ini banyak digunakan untuk menghitung kecepatan elektron, ya, atau kecepatan benda-benda kecil lainnya. Stopwatch Anda sudah sering menggunakannya, bahkan sekarang di handphone Anda sudah ada. Arloji. Kenapa jam dinding itu tidak saya tuliskan di sini? Karena jam dinding adalah arloji atau jam tangan yang diperbesar. Karena sama saja kan. Kemudian waktu penunjuk jam elektronik atau jam digital yang sekarang ada di handphone Anda, itu jam digital. Ini dua gambar alat ukur, ini arloji, sedangkan ini adalah stopwatch. Saya tidak memberikan jam digital karena jam digital itu sekarang sudah terpampang di mana-mana, baik di dinding gedung-gedung maupun di kendaraan Anda, terutama mobil, atau juga ada juga sekarang di handphone Anda. Jadi banyak jenisnya, banyak caranya, ya. Bagaimana cara Anda mengukur benda yang dari tadi kita ukur adalah benda yang beraturan. Sekarang bagaimana cara mengukur benda yang tidak beraturan? Caranya seperti ini. Sediakan dulu gelas ukurnya, masukkan air setinggi ini,
berapapun yang Anda mau, setinggi berapapun yang Anda mau. Yang di sini saya buat 200 ya. Jadi tinggi air pertama adalah 200 cc cm kubik. Kemudian masukkan batunya atau benda yang tidak berukuran itu ke dalam. Nah, catat ketinggian airnya berapa. Ketinggian air sekarang adalah 300 cc. Jadi volume benda ini adalah 300 dikurang 200 sama dengan 100 cc atau 100, bisa ini cc ini bisa ditulis 100 cm kubik. Ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Ada 3 tepatnya untuk menambah pemahaman Anda tentang penggunaan alat ukur, jangka sorong, besar, dan mikrometer skrup. Disuruh tentukanlah hasil pengukuran yang terbaca pada alat ukur berikut. Yang Anda harus menyelesaikan dengan menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan dalam video ini. Jadi saya tidak mau Anda hanya menulis besar hasil pengukurannya. Jadi Anda harus menuliskan bagaimana mendapatkan hasil pengukuran itu. Hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pengukuran adalah yang pertama, apakah alat yang kita gunakan itu benar-benar presisi, atau pada saat kita mengukur benar-benar presisi. Ngerti kan presisi ya? Anda tahu presisi. Yang berhubungan dengan apakah alat yang kita gunakan itu benar-benar menunjukkan angka kepastian yang benar-benar mendekati sempurna. Lalu yang kedua, ketepatan pembacaan hasil pengukuran. Ini berkaitan dengan akurasi, ketepatan atau disebut juga dengan akurasi. Akurasi tendangan Lionel Messi, nah, akurasi tendangan Cristiano Ronaldo, nah itu maksudnya akurasi atau ketepatan, menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Yang pertama itu hal yang perlu diperhatikan supaya hasil pengukuran kita itu menjadi tepat dan diterima oleh banyak orang adalah yang pertama itu kepastian, yang kedua adalah keakuratan. Tidak semua pengukuran yang digunakan itu mutlak, ya, atau mendapatkan hasil yang benar-benar pasti. Ingat ya, tidak mungkin menghasilkan pengukuran yang tepat atau akurat itu secara mutlak, karena ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukurannya. Supaya bisa mendapatkan hasil pengukuran yang benar-benar mendekati mutlak, maka keakuratan alat, keakurasian alat ukur harus dicek secara periodik. Bagaimana cara ceknya? Dicek dengan menggunakan 2 metode yang disebut dengan the 2-point calibration. 2 model, ada 2 langkah mengecek secara periodik alat ukur itu adalah apa saja. Yang pertama, apakah alat ukur sudah menunjukkan angka 0 sebelum digunakan? Ya, alat ukur apakah sudah menunjukkan angka 0 sebelum digunakan? Atau pada saat Anda menimbang beras atau gula pasir atau bawang atau apa, apakah 2 jarum ini seimbang? Kalau 2 jarum ini belum seimbang, maka mesti dilakukan kalibrasi. Nah, tetapi sangat jarang timbangan-timbangan di pasar itu menggunakan dikalibrasi. Bahkan tidak pernah dari sejak beli pertama sampai dengan saat ini. Coba Anda tanya berapa kali mereka kalibrasi, tidak pernah. Ya. Dan yang kedua, apakah alat ukur yang dipakai itu memberikan pembacaan yang akurat dan benar ketika digunakan untuk mengukur. Ya, jadi ada satu benda yang dijadikan sebagai standar, ya, ada satu benda yang dijadikan sebagai standar, lalu dicoba pada alat ukur yang digunakan. Nah, apakah alat, misalnya benda yang saya pakai 1 kilogram, ya, 1 kilogram saya letakkan di atas timbangan, apakah benar menunjukkan 1 kilogram? Kalau tidak, maka harus dikalibrasi. Jadi ini 2 poin yang perlu dicek secara periodik supaya kita mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan benar.
ketidakpastian pengukuran dalam melakukan pengukuran itu ada beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah kesalahan sistematik. Dan sumber yang kedua adalah ketidakpastian alat atau ketidakpastian acak. Yang nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian pengamatan. Yang di dalam buku Anda dia katakan sebagai ketidakpastian umum. Ya, kesalahan umum. Kesalahan umum. Ini yang dalam buku Anda ya. Kesalahan sistematik itu bisa saja berasal dari faktor alat ukurnya. Yang tadi kita sebutkan tadi, alat ukur yang belum menunjukkan angka 0 sebelum digunakan, kemudian tidak membaca secara tepat hasil pengukuran. Nah, itu alat ukurnya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan di saat di saat alat ukur digunakan. Sedangkan ketidakpastian random atau ketidakpastian acak itu misalnya begini, voltase listrik yang naik turun itu bisa mempengaruhi alat ukur digital yang kita gunakan. Ya. Kemudian getaran landasan, misalnya pengukuran terjadi pada saat di sebuah kapal, misalnya di saat gelombang bisa jadi, atau di saat ada getaran terjadi, mungkin di pabrik-pabrik itu getaran mesin, getaran di dinding, getaran mesin membuat getaran meja alat ukur, meja tempat diletakkan alat ukur. Kemudian ada radiasi latar belakang, pengaruh cahaya yang mempengaruhi penglihatan. Kemudian gerak molekul yang secara acak, ya, gerak molekul yang secara acak. Ini ketidakpastian random. Sedangkan yang berikut yang disebut dengan kesalahan umum itu adalah metode pembacaan skala yang tidak tegak lurus atau paralaks. Jadi misalnya penggaris, kita mengukur dengan penggaris, lalu kita lihat dari sisi sebelah sana, itu berbeda jika kita lihat dari benar-benar tegak lurus. Nah, kesalahan ini dinamakan kesalahan paralaks kalau kesalahan membaca tidak tegak lurus. Ya. Kemudian salah dalam membaca angka, misalnya yang terbaca 6,2, tetapi karena matanya rabun, dia bacanya 5,2. Salah dalam membaca angka. Kemudian yang ketiga, pengaturan atau penghasiatan alat ukur yang tidak tepat. Nah, ini beberapa kesalahan dalam pengukuran sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, pertanyaannya, kenapa fisika dibilang ilmu pasti, tapi ada hal-hal yang tidak pasti di dalamnya? Ya benar, dunia memang pasti, tapi ada ketidakpastian dalam yang pasti. Sampai jumpa, salam sehat.